Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Hasrina dari PMT 6C akan reaction video dari Wirda Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wirda Rahmadani dari PMT 6C akan menjelaskan mengenai perkembangan komponen software. Yang pertama, pengertian software. Pengertian software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata, yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa untuk dioperasikan. Selanjutnya, perkembangan software. Yang pertama, era pioner. Pada era pioner, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer pada saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer dijalankan oleh komputer bukan lagi satu ratu, tetapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user, dan secara cepat atau langsung atau real-time. Di era ini, mulai dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Yang ketiga, era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi seperti software Office, OpenOffice, dan lain-lain. Dan juga language software atau bahasa pemrograman seperti Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu software system atau sistem operasi. Merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen untuk perangkat keras, juga operasi-operasi dasar sistem. Yang B, software aplikasi. Merupakan perangkat lunak yang melakukan tugas-tugas khusus. Misalnya, pembuatan laporan administrasi, desain grafis, pembuatan dokumen, hingga presentasi. Yang C, language software atau bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang digunakan untuk membentuk struktur perangkat lunak, atau secara sederhananya adalah bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program komputer. Yang terakhir, era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang dijelaskan oleh Wirda Ramadhani tadi, menurut saya videonya sudah bagus dan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.